Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang maha luhur. Sholawat teriringkan salam semoga terlimpahkan selalu ke pangkuan alam, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Haq, guru Sif Abdi, guru kita semua, guru anak-anak kita, semoga ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang saya hormati pengurus NU PCNU Kecamatan Tanjung Raja, semoga NU semakin berjaya, amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang pada saat ini belum hadir, yang saya hormati Ibu Kepala Desa, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga desa Sri Menanti semakin makmur, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, muslimat NU, fatayat, ada semua, ada Bu. Alhamdulillah. Tokoh agama, tokoh apa? Tokoh semen, tokoh besi, tokoh sendal. Semoga semuanya jualannya laris, amin ya rabbal alamin.
di bulan Rajab yang penuh berkah ini, Rasul berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, kata Rasul, Ra'aitu lailatal mi'raj naharan ma'uhu ahla minal asal wa abradu minal salji wa atyabu minal miski. Fakultu li Jibril, kata Nabi, liman hadza ya Jibril. Ketika Rasulullah Mi'raj melihat satu sungai yang airnya manis melebihi madu, dingin melebihi salju, dan wangi melebihi wanginya minyak misk. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, liman hadza, ini untuk siapa sih? Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab, ini untuk orang-orang yang membaca salawat kepada engkau di bulan Rajab. Untuk itu pahala di bulan Rajab membaca salawat saja mendapatkan satu sungai yang manisnya melebihi madu, dinginnya melebihi salju, kemudian wanginya melebihi minyak bisik. Subhanallah, ini barokahnya bulan Rajab. Untuk itu sekali lagi kita bersalawat. Biasanya kalau ibu-ibu pengajian tuh paling pintar salawatan, ya Bu ya. Salawatnya mau yang pendek atau yang panjang Bu? Ibu-ibu nyamper langsung mau yang panjang. Bapak-bapak mau yang pendek apa yang panjang? Mau yang enak atau yang enggak Bu? Pasti ibu mau yang enak. Enggak susah-susah kalau ibu-ibu kasih makanan yang enak udah diam. Yuk kita berselawat, coba. Sallallahu ala Muhammad. Barang dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, Rusal Rafiqah ini. Terus ibu mama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
saya. Ini memang agak seram. Dari kemarin saya bingung mau ceramah ini. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rajab merupakan bulan yang sangat luar biasa karena di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat spektakuler yang menggegerkan dunia. Sampai-sampai Allah abadikan di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, kata Allah, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, ayat alimu bi aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allah Maha mengetahui dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bohong. Rasul tidak pernah bohong, Bu. Rasul tidak pernah bohong, Pak. Sehingga dari kecil sampai mendapatkan gelar Al-Amin, karena Rasul itu adalah jujur, perkataannya tidak pernah bohong. Ibu, tanya diri kita, kita banyak jujurnya apa banyak bohongnya? Alhamdulillah jujur orang Srimanan Timah. Masya Allah, kita ini banyak bohongnya daripada jujurnya. Benar kan, Bu? Anak bertanya, Bu, beli lato-lato, nggak ada duit, padahal ada di sini banyak. Jujur apa enggak kita seperti itu? Enggak. Bu, uang belanja masih ada, dia kata suami, dikit lagi, tinggal 5.000 lagi. Waduh, kasih lagi. Alhamdulillah, ternyata yang kemarin ada masih banyak. Jujur apa enggak itu? Rasul ini sifatnya tidak pernah bohong, jujur. Maka dari kecil beliau terkenal dengan gelar Al-Amin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai empat sifat yang wajib dikuasai oleh Nabi dan Rasul, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apa itu sidik? Bukan sidik orang saya menanti, Pak, maaf. Ada di sini. Di sini ada namanya sidik nggak, Bu? Ada. Alhamdulillah kalau ada kebetulan. Artinya sidik itu benar. Maka mustahil Rasul itu gelok. Kenapa dikecam Rasul ketika beliau Isra dan Mi'rajkan? Banyak orang-orang kafir yang tidak percaya Muhammad itu gila, mimpi. Rasul tidak pernah berbohong. Rasul tidak pernah tidak jujur. Kemudian Rasul ini benar. Rasul tidak gila. Yang kedua,
sifat Rasul adalah amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Maka mustahil Rasul itu khianat. Gak kayak kita diantarin surat sama teman, tolong kasihkan ya ini untuk Isra Mi'raj nih kepada kepala desa, sampaikan kami akan mengadakan acara. Waduh, tidak disampaikan. Nah ini salah satu tidak amanah. Ya makanya Pak Kepala Desa nggak datang. Yang datang Ibu Kepala Desa, alhamdulillah. Tapi sudah diwakili. Mungkin Bapak Kepala Desa sedang ada keperluan yang lain ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa bisa baik dengan rakyat dan masyarakatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh, Bu? Ada yang tahu tabligh, Bu? Tabligh itu menyampaikan risalah ilahiyah. Semua firman Allah, semua wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan semua, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Kemudian yang keempat, patonah. Apa itu patonah? Ayah Siti patonah di dia, Bu. Patonah artinya cerdas, menjawab semua persoalan-persoalan dari orang-orang kafir maupun dari umatnya sendiri akan diselesaikan dengan tuntas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau jadi Nabi, Bu. Ada yang mengaku-ngaku Nabi di zaman sekarang. Nabi apa itu? Nabi kesiangan. Gak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bi aqwalihi wa af'alihi, pekerjaannya Nabi Allah itu maha tahu. Nabi tidak pernah mengerjakan sesuatu pekerjaan maksiat. Cek, apa suaranya yang kurang keras? Apa salonnya ini? Agak serak. Cek tuh, cek. Bagaimana dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Bu, biasanya pengajian sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 12, Bu. 2. Kalau lebih lembur ya, Bu. Cek, tolong perbaiki dulu sambil saya istirahat, suara saya agak sangat. Ya, udah, terima kasih. Maafkan kalau memang sudah begini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Masya Allah. Satu. Aneh kalau ada videoan yang seksi, suaranya bagus-bagus, giliran pengajian kayak gini, mic-nya Pak, bukan panitianya Pak, mic-nya. Kalau dia biasa karaokean ya Pak. Masya Allah.
Tunggu dulu ya Bu ya. Karena nanti suara saya malah aktif nih. Jandan. Mati juga. Itu baru dibagusin. Baru dibagusin, Pak. Nggak kelihatan. Itu dibagusin di situ nggak kelihatan dari Bapak. Bagus ya. Kita teruskan. Itu mana berjalan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa itu? Fa'an'im alaihi bil isra al-mustamili ala ijtima'ihi bil anbiya wa urujihi ila sama wa ru'yati ajaibil malakut wa munajatihi lahu ta'ala. Ketika Rasulullah sedang berduka karena ditinggal oleh Siti Khadijah yang tercinta, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khadijah menikah dengan Rasulullah berjakah ting-ting, sedangkan Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun, tapi Khadijah di sana masih glowing, belum para reot 40 tahun, menjadi istri Nabi, kemudian membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Siti Khadijah seorang saudagar kaya di kota Mekah, bahkan pada saat itu terkaya di kota Mekah, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Khadijah sering menanti gimana Bu? Ketika suaminya akan berangkat ke pengajian, bawa duit 50.000 itu untuk sedekah kotak amal. Kata istrinya, hehehe, bawa duit gede amat itu. Untuk apa itu? Untuk sedekah kotak amal. Gak usah yang itu recehan, ini kan banyak di 2.000-an, itu aja sih. Masya Allah, Khadijah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harta segitu banyaknya sampai habis untuk berjuang menyiarkan agama Islam. Bu, begitu apa begitu Bu? Ketika suami berangkat ke pengajian, Bu, bawa duit, dilihat Bu duitnya 5.000-an, Pak. Malu kalau sedekah kotak amal 5.000-an itu nggak zaman. Nih yang biru-biru ini sedekahkan. Begitu nggak Bu? Kayaknya di hatimu ada dusta. Ibu-ibu hadirin dan bapak-bapak hadirin rahimakumullah,
Rasulullah pada saat itu sedang berduka sedih, hatinya ditinggalkan oleh istri tercintanya yang selama ini membantu perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Siti Khadijah meninggal, Bu. Kemudian Rasul berduka, sering munajat dan ta'anus kepada Allah. Di depan Ka'bah Rasul munajat kepada Allah. Saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh seekor buruk. Apa itu buruk? Ibu tahu apa itu buruk? Buruk itu adalah wadatatun abyadau fawqa himar wa dunal bighar yada'ul hafirah inda mutahatarfihi. Buruk adalah kendaraan di zaman dahulu yang tingginya lebih tinggi sedikit dari kuda dan lebih rendah daripada unta. Itu buruk namanya. Mirip dengan kuda akan tetapi palanya, wajahnya itu mirip seorang wanita yang cantik jelita, karena sengaja buruk itu didatangkan oleh Allah dari surga untuk menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk ini mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, kesini Pak. Saya nggak enak membelakangi NU ini, aduh, Masya Allah. Sampai di mana tadi Bu? Lupa ini. Oh, buruk. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu nyambung. Buruk itu apa sih? Kendaraan di zaman dulu itu, Bu. Unta dibuat kendaraan, kuda dibuat kendaraan. Kalau zaman sekarang apa, Bu? Mobil. Tahu ibu-ibu ya. Nah, sekarang itu mubaling, nggak kayak dulu lagi. Dulu saya diajak sama kiai kondangan untuk ceramah ke tempat hajatan, jalan kaki 7 kilo, Bu. Jalan sampai ke atas gunung, kayaknya kegendot lagi tuh. Sampai di sana sudah jam 10 malam. Kemudian acara kiainya ada 4 ceramah semua sampai subuh. Pulang kami mikul berkat. Iya, dipikul zaman dulu, Bu. Bayangkan, dipikul. Zaman Rasul bagaimana? Kendaraannya unta, kuda. Akan tetapi untuk menjemput Isra Mi'raj Rasulullah, kendaraan yang dikhususkan dari surga, yaitu buruk. Langkahnya si buruk ini sejauh mata memandang. Ketika buruk memandang dari sini ke Jakarta, itu langkahnya sampai ke sana. Maka Abu Jahal heran, Muhammad itu udah gila katanya. Sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu ukurannya sekitar 3.000 kilo lebih. Kalau ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta, 3 hari 3 malam baru sampai. Kok dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh? Enggak kesiangan, itu udah sampai lagi. Bahkan dia sudah naik ke Sidratul Muntaha. Di situ banyak orang-orang kafir yang tidak percaya, Bu. Maka peristiwa ini sangat menghebohkan jagat maya. Cuman sayang dulu belum ada internet. Nah, coba kalau sekarang sudah ada internet, pasti ada di YouTube itu. Ya, tinggal klik aja ketika Rasul naik buruk bagaimana. Dulu nggak ada, Pak, sayangnya itu. Nah, sekarang ibu-ibu, wah enak bener. Lagi masak-masak, klik, guys, yang dimasak. Kirim, saya Masya Allah. Lagi shopping, cek, kirim. Iya apa ya, Bu? Sebagian iya, kalau masa udah nenek-nenek juga, Bu, mau. Tapi tahu nggak,
berarti gaul, ibu-ibu hebat, ibu Sri Menanti. Udah tua aja masih bisa, makin tua makin hebat ya Bu. Alhamdulillah. Langkahnya buruk itu sejauh mata memandang. Ketika buruk memandang dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu berarti hanya dengan perjalanan beberapa menit saja, tidak sampai 1 jam. Kecepatan buruk melebihi kecepatan pesawat udara. Dari Jakarta sampai ke Saudi Arabia kira-kira berapa jam Pak yang sudah haji? 9 jam ya Pak ya? 10 jam. Kalau transit dulu, biasanya kalau pesawat kecil transit dulu di, kami waktu itu di Malaysia atau di India, baru naik lagi itu 9 jam sampai. 9 jam itu pesawat Bu, berarti buruk kecepatannya melebihi pesawat. Masuk akal gak? Orang yang kurang imannya dia tidak masuk akal. Tapi ketika Muhammad itu Isra, itu diisrokan, bukan berjalan sendiri tapi ada yang memperjalankan. Maka kalimat Isra, Asra, Yusri, Isra'an, Isra itu Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau kehendak Allah kenapa tidak? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kata Nabi, hatan tahaitu ila Baitul Muqaddas, sampai aku ke Baitul Muqaddas, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian aku turun, kata Nabi, dan aku ikat si buruk itu di tempat di mana para nabi-nabi terdahulu itu mengikat kendaraannya di samping Masjidil Aqsa tersebut. Summa dakhaltu, kemudian aku masuk ke dalam masjid. Kemudian kata Nabi, fasolaitu raka'ataini, kemudian aku terus salat 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian aku keluar lagi dari masjid. Setelah keluar dari masjid, faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Jibril datang kepadaku membawa 2 gelas, yang satu berisikan khamr dan yang satu berisikan susu. Fahtartul laban, kata Nabi, aku memilih susu. Kemudian dijawab oleh Jibril, as-saddal fitrah, engkau telah memilih agama yang suci, yaitu agama Islam. Coba pada saat itu kalau Nabi milihnya milih khamr, milih arak, mungkin umatnya tengleng semua Pak. Termasuk Abah Haji Abdul Haq juga mungkin minum minuman. Mabok semua kayaknya. PCNU mabok, gila semua pokoknya. Nah pada saat itu alhamdulillah Rasulullah memilihnya milih susu. Memilih susu pun masih banyak umat-umatnya yang malah memilih minum-minuman keras. Na'udzubillah ini. Hujan ini hujan berkah Ibu. Semakin hujan semakin tambah dingin hati Ibu, insya Allah. Ibu akan tenang bersama bapak-bapak nanti di rumah ya Bu. Kenapa? Karena kedinginan. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Masjidil Aqsa, didampingi oleh Jibril alaihi salam. Teruskan nggak Bu ini? Sanggup dengerin? Karena materi ini tanggung, kalau tidak disampaikan janggal Pak. Ya. Jadi Ibu siap sampai jam 12. Alhamdulillah. Bahwasanya materi ini disingkat saja Bu. Yang penting ujungnya sholat gitu ya. Tapi karena di sini banyak anak-anak yang masih cerdas-cerdas, IQ-nya itu masih hebat-hebat, memorinya masih bagus-bagus untuk menyerap ilmu pengetahuan terutama peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka saya akan rinci satu persatu. Setelah itu bagaimana? Kata Nabi, summa urija bina ila sama'id dunya.
Kemudian kami dinaikkan ke langit dunia, yaitu langit yang pertama bersama malaikat Jibril. Fastaftaha Jibril, Jibril meminta salam, minta dibukakan pintu. Assalamualaikum. Bukakan pintu, dijawab dari atas, kila man anta, siapa engkau? Ana Jibril, aku malaikat Jibril, katanya. Wa ma ma'ak, dan bersama siapa engkau? Wa ma ma'ya Muhammad, orang yang bersamaku adalah Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia sudah diutus menjadi rasul? Qad ursila ilaihi, dia sungguh telah diutus menjadi rasul. Kemudian dibukakan pintu yang pertama, Bu. Pintu langit yang pertama itu diisi, ada siapa di situ? Faizan Nabi Adam. Aku bertemu dengan Nabi Allah Adam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam begitu bahagia bertemu dengan aku, kata Nabi. Kemudian dia mendoakan dengan doa-doa yang baik. Setelah itu aku dinaikkan lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa pun merasa bahagia, kemudian mendoakan Nabi dengan doa-doa yang baik. Semua urija bina ila sama isalisah. Kemudian aku, kata Nabi, dinaikkan lagi ke langit yang ketiga. Di situ bertemu dengan siapa? Nabi Faizan Nabi Yusuf. Aku bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa idzan huwa qad utiya syatral husni. Sungguh Nabi Allah Yusuf itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan separuh manusia yang ada di dunia. Bu, suami ibu tampan enggak, Bu? Tampan, Pak. Tapi ketika dibandingkan dengan Nabi Allah Yusuf, enggak ada seujung kukunya, Pak. Bedanya duanya. Separuh bagaikan semangka dibelah dua. Yang sebelah dikasihkan Nabi Allah Yusuf, yang sebelah diberikan kepada umat sedunia. Kemudian seuil ewang. Tahu seuil, Bu? Masya Allah, Bu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu enggak apa-apa, suaminya itu enggak ganteng, yang penting banyak duit langsung nyamber sih. Kenapa bukan segalanya harus pakai? Mau Isra Mi'raj dipakai, mau belanja dapur pakai, mau shopping pakai, mau glowing pakai, duit semua rupanya, Pak. Nggak apa-apa suami ibu kerdil, kecil, pendek, pesek, hitam ya, Bu. Yang penting banyak duit, Pak. Mau dibandingin sama Nabi Yusuf, Masya Allah. Bu, walaupun suami ibu nggak ganteng-ganteng amat, tapi punya anak banyak kan, Bu? Nah, itu aja yang penting mah udah. Ya, mau nggak ibu punya suami ganteng luar biasa kayak Arjuna, tapi nggak punya duit? Hah? Nggak mau, Pak. Berarti bapak-bapak nggak usah mikirin ganteng deh. Bagaimana bapak-bapak supaya banyak duit? Katanya tuh langsung nyamber lagi kalau duit. Masya Allah. Nah, itu duit yang penting kalau ibu-ibu, ya. Jadi bapak ibu, kalau istrinya sakit, bapak-bapak nggak usah bawa ke rumah sakit, tas aja duit yang banyak nih, langsung sembuh, ibu ya. Nah, itu. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah. Teruskan galme. Kemudian Nabi summa urija bina ila sama
dinaikkan lagi katanya ke langit yang keempat, bertemu dengan siapa di situ? Faizan Nabi Idris, aku bertemu dengan Nabi Allah Idris. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Allah Idris, Nabi Allah Idris mendoakan Nabi dengan doa-doa yang baik. Kemudian kami dinaikkan lagi ke langit yang kelima. Semua urija bina ila sama'il khamisah. Faizan Nabi Harun, aku bertemu dengan Nabi Harun. Bu, ada yang namanya Harun di sini, Bu? Nggak ada. Waduh, untung nggak ada. Kalau ada nanti takut dijegat saya. Nabi Harun. Nah, kemudian naik lagi dari situ. Summa urija bina ila sama Isa bisa. Kami dinaikkan lagi ke langit yang keenam. Kami bertemu dengan Nabi Allah Musa. Singkat lagi, kemudian kami dinaikkan lagi ke langit yang ketujuh. Di situ bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Bu, hafal enggak? Yang pertama dinaikkan langit yang pertama tadi bertemu dengan siapa? Nabi. Nabi siapa, Pak? Lupa juga gara-gara duit loh, ibu ini. Ternyata bapak-bapak juga lupa. Apa ya? Langit pertama tadi bertemu dengan siapa, Dek? Yang pertama dengan siapa? Hah? Nabi Adam. Belum selesai, belum sampai ke rumah udah lupa lagi. Duitnya habis jadi lupa ya. Bertemu dengan Nabi Adam, Bu. Nah, sekarang yang ketujuh bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Faizan huwa mustamidun ila Baitul Ma'mur. Ternyata langit yang ketujuh itu bersambung ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu tempat berkumpulnya malaikat. Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Summa la ya'uduna ilaihi. Kemudian dia tidak kembali lagi. Itu Baitul Ma'mur. Summa tahababi, kata Nabi, dari situ dia tidak diantar lagi dengan malaikat Jibril ila Sidratil Muntaha. Kemudian aku naik ke Sidratil Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu datang ke Sidratil Muntaha, Bu, Nabi mengucapkan salam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kata Nabi, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ternyata at-tahiyyat yang kita pakai sholat itu adalah hasil dari pertemuan Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di situ gimana? Selanjutnya kata Allah, fa'auhallahu ilayya ma'auha wa faradu alayya fi kulli yawmin wa lailatin khamsuna salatan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi dan mewajibkan kepada Nabi dalam satu hari satu malam 50 waktu sholat. Kuat gak, Bu? 50 waktu sholat satu hari satu malam. Dari subuh sholat lagi kita. Baru saja selesai mau makan udah datang lagi waktu sholat lagi, Bu. Gak bisa cari duit bapaknya, Bu. Sholat lagi, duhur sholat lagi, gak berhenti sholat kalau 50 waktu. Benar gak, Bu? Summa nazaltu, kata Nabi, kemudian aku turun, hatan tahaitu ila Musa, kemudian aku sampai bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad, ma farada rabbuk, apa yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu kepada engkau dan kepada umat engkau? Khamsuna sholatan, kata Nabi, 50 waktu sholat. Masya Allah Muhammad,
irji ila rabbik fas'alit tahfid. Balik lagi kamu minta diringankan kepada Allah. Fa inna ummataka la tatiku, umatmu tidak akan pernah kuat. Boro-boro mau 50 waktu sholat, 5 waktu sholat saja kadang-kadang. Subuh kesiangan, dahar asar kecapean, maghrib isya ketiduran, habis deh. Masya Allah, habis. Akhirnya bagaimana? Balik lagi kamu, gak akan kuat umatmu. Kata siapa? Kata Nabi Musa, fa inni qad balautu bi Bani Israil, aku telah mencoba kepada Bani Israil. Bani Israil itu badannya gede-gede, tenaganya kuat-kuat, gak kuat sholat 50 waktu. Balik lagi Muhammad, mumpung engkau masih di langit. Akhirnya naik lagi Nabi. Ya Rabbi, kata Nabi sambil menangis, Habib an ummati ya Rabbi, tolong ringankan untuk umatku ya Rabbi. Akhirnya di korting 5. Turun lagi, datang lagi ke depan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ma fa'alta, apa yang telah engkau kerjakan? Qad hutta ani khamsan, sungguh telah dikurangi 5. Berarti berapa? 45. Naik lagi kamu. Irji ila rabbik fas'al tahfid, minta lagi diringankan. Gak akan kuat umatku, yakin. Apalagi orang sering menanti di sini dingin sumur-sumurnya itu. Coba saya pengen coba ini kalau subuh musola apa masjid ini Pak? Musola. Kalau subuh ada berapa orang Pak jamaahnya Pak? 5 orang. Hebat 5 orang. Apa gitu lah. Terus PCNU jauh apa dekat rumah ya? Nah. 5 orang dengan yang Subuh. Kalau ingin melihat di mana orang itu beriman dan bertakwa di suatu masjid itu, lihat subuhnya. Kalau subuhnya jamaahnya minimal ada 20 orang, hebat. Hebat. Ya, kalau maghrib jangan jadi ukuran, apalagi Jumat, apalagi lebaran hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Yang nggak pernah puasa seumur hidup, nggak pernah sholat seumur hidup juga ke masjid. Bener gak Bu? Jangan-jangan ada suaminya yang kayak gitu. Nauzubillah itu gak pernah puasa, gak pernah sholat seumur hidup, kalau lebaran paling depan. Masya Allah, ini paling nangis. Kenapa orang ini nangis? Lu kenapa sih nangis kuat-kuat banget? Saya ini gak sholat, gak puasa. Kurang ajar. Gak sholat, gak puasa, di bulan lebaran paling depan, nangis paling kuat lagi. Masya Allah. Bu, kuat sholat Bu? Insya Allah. Terusin gak? Ini kayaknya masih lama lah Bu. Gak apa-apa Bu. Sing penting banyak. Mohon maaf Bu, saya minum dulu sebentar. Sholat 5 waktu setelah Rasulullah turun naik dari langit yang ke-6 kepada Allah, turun lagi ke depan Nabi Allah Musa, naik lagi sampai 9 kali, yang akhirnya sholat itu tinggal 5 waktu. Kata Allah, ya Muhammad, hiya khamsu sholatin, ini adalah sholat 5 waktu, akan tetapi pahalanya 1 waktu sama dengan 10 waktu.
Jadi kalau satu waktu pahalanya sama dengan 10 waktu, kalau 5 waktu sama dengan 50 waktu sholat. Pahala satu waktu Pak diberikan kepada Nabi dan umatnya sama dengan 10 waktu sholat kita kerjakan. Maka sangat rugi Bapak Ibu yang zaman sekarang masih nggak mau sholat. Rugi nggak Bu? Rugi. Karena hari ini ibu masih bisa ke pengajian, besok belum tentu sakaratul maut akan menjemput ibu. Ya Bu? Mau mati besok Bu? Hari ini ibu kepala desa masih datang ke pengajian, besok belum tentu. Walaupun masih muda, masih cantik, suaminya masih gagah, masih muda juga, belum tentu. Untuk itu apa yang harus kita persiapkan dalam hidup ini? Sewaktu-waktu ajal menjemput, jangan sampai kita itu dalam keadaan penuh dengan dosa. Masya Allah. Anibu ila rabbikum, kata Rasul, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, wastaghfiru min dzunubikum, mintalah kalian ampunan dari segala dosa yang telah kalian lakukan. Wajtanibu ma'asi, jauhi kemaksiatan fi syahril haram, di bulan haram ini, wahwa Rajab, yaitu di bulan Rajab. Jauhi kemaksiatan, bersihkan diri kita akan menghadapi bulan Ramadan. Yang tadinya jarang ke masjid Pak, rajin ke masjid ya Pak ya. Tadi Abah Haji dulu ngomong ke saya, katanya supaya masjidnya ramai. Alhamdulillah, ibda bin nafsi. Ya, awali dari diri kita sendiri, bagaimana kita untuk melangkahkan diri kita ke masjid. Siapa tahu besok kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa lagi ke masjid. Ketika seseorang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka napasnya sudah sampai di tenggorokan. Seperti apa dia? Matanya melotot. Bu, orang lagi sakaratul maut itu Bu, kalau ditanya jawab apa diam aja? Diam aja. Kenapa? Mereka diperlihatkan akan tempat nanti yang akan dia tempati, apakah di surga atau di neraka. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, pada waktu itu kamu akan melihat apa yang dilihatmu. Malaikat Jibril membentangkan sayapnya ketika orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, ahli ibadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril membentangkan sayapnya, tergambar di situ bagaikan TV yang 50 inch ibu tonton. Itulah tempatmu yang akan kau tempati nanti. Apa di dalamnya? Wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari yang gemerlapan, bangunan yang begitu mewah-mewah. Satu gedung ada 70 bidadari. Satu bidadari persiapan untuk satu orang raja yang ada di dalam surganya itu. Ketika suami ibu masuk ke dalam surga, kemudian ibu menjadi istri yang bertakwa masuk juga, ibu nanti akan menjadi permaisuri yang tercantik di antara permaisuri yang lainnya. Sedangkan yang lainnya itu pembantu. Kalau ibu-ibu dipersiapkan nanti pembantunya para jejaka yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Kemudian
bangunan gedung dan gedung itu mengalir sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Loh, ada sungai madu? Ada. Madu di sana nggak lengket lagi, Pak. Walaupun ibu mau mandi madu seharian itu nggak lengket. Tidak ada bandingannya. Ibu mendengar suara apa yang paling indah nyanyian di dunia, nggak ada seujung kukunya dengan di sorga. Ibu pernah melihat taman yang begitu indah, tidak ada yang seindah di sorga. Ini dipersiapkan untuk orang-orang yang mati dalam husnul khotimah, mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergambar di situ semua, Bu. Ya Allah, itu tempat saya nanti. Alangkah indahnya di sorga itu. Satu kamar aja ada 70 ranjang. Satu kamarnya juga ada 70 kulkas. Mau milih yang mana aja ibu bebas. Pokoknya gak ada bandingannya. Itu sorga. Untuk siapa, Bu? Untuk orang-orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak apa-apa gak punya duit, yang penting gak apa-apa gak punya duit, yang penting punya barang. Gak apa-apa gak punya duit, yang penting belanja ancur. Bagaimana bisa belanjaan cukup kalau gak ada duitnya, Bu ya? Nah, maksudnya, Bu, Pak, saya nggak usah dikasih duit, nggak apa-apa. Yang penting ketika saya itu mau ke pasar, belanjaan itu sudah berbaris, ada semua mau apapun. Nah, beras nggak boleh ada yang kurang. Makeup saya loh, Bu, satu harinya kata Bu Lurah ini berapa? 150.000. Oh, mahal, Bu. Mau glowing tuh mahal. Makanya Bapak nggak usah lihat-lihat yang cantik. Nih, saya aja kalau dibuat cantik-cantik. Gitu. Nah, di kota Bumi itu, Bu, ada namanya klinik Orina. Wow. Pokoknya, Bu, keluar dari situ bayar 1.200.000, dijamin glowing. Nah ya, kalau ibu udah umur 70 tahun nggak usah lah, Bu, ya. Yang maksud saya masih muda-muda, yang suaminya itu kadang-kadang melihat yang lain, nggak usah lihat itu, lihat saya. Saya aja kalau dikelawin cantik. Tuh maksud saya gitu loh, Bu. Paham? Bagus kalau paham. Hadirin kaum muslimin, jam berapa ini? Waduh, kayaknya ini udah jam 12:05 ya? Berarti 5 menit lagi. Nah, sedikit lagi, Bu, tenang aja. Ikan sepat, ikan gabus, air lele, ikan lele, apa, Bu? Lebih cepat, lebih bagus, karena perut sudah lapar, maksud saya gitu loh. Tapi karena saya nggak bisa pantunnya, jadi nggak bisa itu. Terus nggak sama Ibu. Tadi baru memperlihatkan surga ya, Bu. Sekarang sebaliknya. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang tukang bobok, tukang taruh, tidak pernah sholat seumur hidup, pun akan diperlihatkan nanti oleh malaikat Jibril di mana tempat dia nanti, apakah di surga atau di neraka. Langsung malaikat Jibril membentangkan sayapnya sebelah kiri, kelihatan di situ, Bu. Apa yang dilihat? Api yang menyala-nyala, kala jengking, ular sujail akro yang siap meluluh lantakan tubuh kita yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, diperlihatkan semua. Makanannya gak ada yang enak, makanannya itu kayu zakum. Apa itu zakum?
Inna syajaratan zaqqum ta'amul asim yaghli fil butun. Kayu zakum itu adalah makanan untuk orang-orang di dalam neraka. Pohonnya penuh dengan duri, buahnya itu moncong ada matanya. Kalau yang udah pernah percis kayak pala jurik, mengerikan, penuh dengan duri. Tapi orang-orang ahli neraka karena kelaparan dia makan buah zakum itu, Bu. Ketika dimakan rontok semua wajahnya, kemudian perutnya mendidih sampai ususnya pada keluar. Inna syajaratan zakum, sungguh ini pohon zakum, yaghli fil butun, apabila dimakan dia akan mendidih di dalam perut. Ta'amul asim, makanan orang-orang yang durhaka. Gak ada yang enak di neraka itu, Bu. Nanti dilihatkan ketika napas kita sudah dalam tenggorokan. Sakaratul maut. Sakaratul maut, Bu. Iya, diperlihatkan. Makanya ketika orang-orang yang ahli ibadah dan beriman kepada Allah, dia itu ketika meninggal dunia tersenyum ke sebelah kanan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua pesanak dan saudaranya dan anak-anaknya juga, sahabat dan karibnya menangis semua. Ini orang-orang yang beriman. Ketika dia itu nyawanya sudah berpisah dari jasad, apa, Bu? Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipandang, secepatnya jasa dipandang, karena tak lagi dibutuhkan. Semula diri dipuja, kini bangkai tak bernyawa. Terusin lah, ini serahkan lagi sana. Ini, Bu. Tapi kalau Haji Roma Irama padahal itu nyindi loh, Bu. Kok yang isinya ketawa ya? Coba kalau saya kayak gini, sesaat jasad ditinggal nyawa, saya bukan itu. Takut ya? Badan pun tak berharga, anak istri tercinta tidak sudi lagi bersama. Ini enggak begitu dia. Subhanallah, memang itulah ya keahlian ahli syair, luar biasa. Biasanya suara saya bukannya bagus, tapi lagi terlalu banyak di porsi. Maaf ya kalau saya nyanyi jelek tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nggak usah terusin nyanyi ya lah, malu. Lagi kurang bagus suaranya. Sampai di mana tadi? Insya Allah. Ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika akan meninggal dunia akan diperlihatkan tempatnya, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semua diperlihatkan tempat-tempat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudara kita yang jarang ke pengajian, jarang sholat subuh berjamaah ke depannya, karena dengan wasilah Isra Mi'raj ini nanti akan memenuhi masjid. Amin ya rabbal alamin. Musolahnya ini supaya penuh,
kemudian anak-anak kita yang dididik oleh Abah Haji Abdul Haq nanti semakin bertambah ilmunya. Amin. Tadi yang ngaji luar biasa Bu, suaranya bagus, orangnya cantik lagi. Nah ini kata saya, ini loh Kak, saya jadikan mantu. Tapi anak saya masih kecil. Ya, anak saya masih kecil karena saya baru punya anak 2 Bu. Istri baru 1, anak baru 2. Insya Allah kalau anak mudah-mudahan nambah. Kalau istri doakan Bu, jangan sampai nambah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pertemuan kita rasanya singkat sekali. Ketika kita di dunia yang begini indahnya, Allah ciptakan kita semua senang, kita semua enak di dunia. Kenapa? Kita punya sahabat, kita punya tetangga, kita punya anak, kita punya cucu yang bisa dijadikan untuk kita berinteraksi, baik minta pertolongan, minta bantu, hiburan dan lain-lain sebagainya. Ketika kita sudah sampai ke alam kubur, kita akan berbaring sendirian, tidak ada teman sama sekali kecuali amal perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia. Itulah bekal yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya tidak mau untuk tambah lagi, walaupun ditambah lagi amplopnya saya nggak sanggup karena suara saya sudah semakin habis. Bapak Ibu hadirin, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya manusia biasa, tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.